Ulama ini ku bicarane semua orang-orang habaib wi mengikuti apa yang dikendarai. Masih ngendarai cendana ya semono kae. Ini kendaraan NU yo ngaji apa bagus tuh. Nek santri wis akeh baru senjata pembodohan. Wis do cuci otake. Belum bapak saya termasuknya walan tardu angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Apapun akan kembali darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik tentang nasab Ba'alawi ini malah menjadi semakin ramai. Apalagi akhir-akhir ini yang disenggol, ya istilahnya itu disenggol, adalah Habib Lutfi yang selama ini dibilang atau dinilai alim dan membela NKRI. Di dalam cuplikan video tadi, seorang kiai dari Solo, Mbah Mupid, ya, itu membicarakan tentang Habib Lutfi. Isinya di dalam video tersebut, ya, karena tidak saya tampilkan semuanya. Yang mana Habib Lutfi membuat makam-makam palsu dan lain-lain. Nah, di dalam hal ini akhirnya membuat situasi menjadi ramai dan panas. Banyak pro dan kontra, bahkan secara terang-terangan di dalam YouTube itu ada yang namanya Gus Arya, itu mati-matian membela Habib Lutfi. Bahkan Gus Arya itu mengatakan kalau para YouTuber yang masih baru-baru itu sekedar numpang tenar. Yang intinya Gus Arya secara mati-matian membela Habib Lutfi, padahal selama ini mendukung Kiai Imad. Nah, menurut saya, bagi kita yang orang awam, yang tidak pro sana dan tidak pro sini, seperti halnya Simbah, coba panjenengan semuanya mengamati tentang para habaib ini. Kan sebenarnya itu yang ada habaib itu hanya cuma di Indonesia. Sudah banyak yang menjelaskan kalau di luar negeri itu nggak ada orang yang disebutnya itu sebagai habaib. Berarti di sini jelas-jelas bahwa apa yang menjadi polemik selama ini dan dengan kajian yang dibuat oleh Kiai Imad itu benar adanya bahwa Habib itu pertama bukan keturunan Nabi, kedua dari tingkah lakunya saja juga hanya numpang makan, numpang hidup enak, ingin membodohi kita-kita, dan juga itu tadi membuat makam-makam palsu. Tujuannya buat apa coba? Ini secara kita orang awam yang tidak pro sana dan tidak pro sini. Kalau memang itu Habib benar keturunan Nabi, kenapa di luar nggak ada Habib? Orang luar negeri biasa-biasa saja ketemu Habib itu. Bangsa kita sendiri yang salah kaprah terlalu mendewa-dewakan para Habib. Kalau dulu Habib itu menunjukkan akhlak yang baik gitu ya, meskipun dia bukan keturunan Nabi, tapi karena menunjukkan akhlak yang baik, karena ingin disebut sebagai keturunan Nabi, makanya tidak kelihatan, ya, seolah-olah benar kalau mereka itu keturunan Nabi karena akhlaknya bagus. Dan kalau yang sekarang ini udah gembar-gembor mengatakan keturunan Nabi tapi akhlaknya juga nggak bagus. Bagi Simbah, mau keturunan Nabi ataupun bukan, pendapat saya nih ya, kalau akhlaknya bagus, ya itu wajib kita hormati, itu saja. Dan yang salah kaprah, kiai-kiai kita juga terlalu tunduk turut patuh pada mereka, mengharapkan surga begitu katanya kalau dekat dengan mereka. Yang ini boleh dikatakan apa ya kalau itu ya, bisa dibilang
menjilat kalau begitu. Contohnya begini, misalnya anak seorang pejabat misalnya gitu, kita harus ngebaikin anak tersebut, tidak menjelek-jelekan. Tujuannya apa? Supaya kepakai dengan pejabat. Nganggap itu keturunan Nabi, kita harus baikin pada mereka supaya dapat syafaat Nabi. Nah, saya rasa itu juga orang yang seperti ini, orang yang sifatnya penjilat kalau begitu, ya. Apalagi yang kita baikin padahal bukan keturunan Nabi, hanya orang-orang yang ngaku dzurriyyah Nabi. Berarti Anda itu dibodohin, ya, karena memang konsep panjenengan sendiri yang salah kaprah sehingga ya mudah dibodoh-bodohin tadi. Makanya kalau sekarang ini ramai orang tidak percaya dengan para habib, ya, pertama dari tingkah lakunya, yang kedua karena saat sekarang ini juga sudah banyak orang pinter, sudah banyak orang yang ngerti, begitu ya. Ya contohnya saya katakan tadi, kenapa di luar negeri tidak ada yang namanya habaib gitu ya. Jadi yang ada itu konon katanya ya hanya di Indonesia saja. Sekarang coba kita pikirkan bareng-bareng. Di dalam doktrin, di dalam melakukan ceramah, mereka mengatakan penuh dengan karomah, bisa membuat ini itu, ya. Ya kalau memang benar, kenapa tidak kembali ke negaranya atau setidaknya datang ke negaranya di Yaman itu supaya negara Yaman itu jadi subur makmur. Berarti kan apa yang dikatakan oleh para habaib itu nggak terus bohong. Indonesia jadi makmur, jadi aman karena adanya para habaib. Itu kan omongan yang cuma mengada-ada. Dari dulu negara kita memang makmur. Nah itu, kalau memang bisa mempunyai karomah seperti itu, balik aja ke negaranya Yaman sana. Dikasih doa-doa tuh Yaman supaya tidak perang, supaya negaranya jadi subur makmur seperti Indonesia. Tuh, seperti itu harus kita berpikir secara cerdas, ya. Yang pasti kalau kita yang bukan pro dan kontra kepada habaib yang sekarang jadi fenomena, kita bisa melihat tingkah lakunya saja. Dan saat sekarang ini menurut saya mereka sudah mulai kebongkar kedoknya. Benar-benar mereka itu bukan keturunan Nabi, dan gen mereka itu ya bisa jadi Yahudi, kan gitu kan. Karena tingkah lakunya. Mengenai Habib Lutfi yang banyak yang membela, sekarang begini, memang kelihatannya Habib Lutfi itu baik, kelihatannya mendukung NKRI begitu ya. Tapi karena darahnya itu satu golongan dengan para habib yang lain, hati kecilnya pasti mendukung, ya. Dan cara mendukung Habib Lutfi kepada kelompoknya tentunya tidak dengan menunjukkan sebagaimana kelihatan orang lain. Nah ini malah justru harus kita berhati-hati terhadap orang-orang yang begini. Pokoknya kalau kita kepada siapapun tidak perlu mendewakan, tidak perlu istilahnya itu selalu memuji-muji, menghormati orang itu ya dari akhlaknya, bukan dari keturunan dari siapa. Tidak usahlah seperti itu, karena Anda dicekokin, dibodoh-bodohi. Oh ini saya anak keturunan Nabi, panjenengan semuanya harus tunduk turut kepada saya, misalnya seperti itu. Nggak usah percayalah anak siapapun, semua manusia juga keturunan Nabi. Apakah Tuhan itu akan membeda-bedakan? Ya kalau kanjeng Nabi Muhammad memang manusia spesialis istilahnya begitu. Buat pribadi beliau kanjeng Nabi, dan kanjeng Nabi Muhammad itu kan untuk semua umat, ya, bukan untuk golongan tertentu, terutama keyakinan bagi orang Muslim seperti itu. Jadi polemik tentang nasab Ba'lawi ini, kita mesti berpikir kenapa di luar negeri tidak ada habaib, kenapa yang ada habib itu cuma di Indonesia. Makanya tidak perlu kita harus tunduk patuh hormat kepada habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.